Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para user Cubit khususnya dan para trader deriv dan binari dimanapun berada. Semoga rekan trader beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pagi ini saya akan berbagi strategi atau trik atau cara sebagai bahan belajar untuk teman-teman, dengan harapan teman-teman menemukan ide-ide baru sebagai bahan atau bekal untuk tradingnya. Di sini saya masih tidak menggunakan indikator apapun ya, tidak pakai MA, pakai apa, tapi saya masih melanjutkan analisanya hanya menggunakan candle ya, hanya menggunakan candle. Untuk durasi saya pakai 1 menit ya. Nanti kalau sudah ini paham teman-teman mau dipakai durasi detik atau lebih terserah dah ya, pokoknya teman-teman sudah menangkap apa dari yang dimaksud dari video ini. Jadi teman-teman tidak harus meniru apa yang dicontohkan video ini. Misalnya contoh lah, misalnya di sini saya sedang aktif di volatility 101 detik. Belum tentu market ini cocok bagi teman-teman. Mungkin teman-teman lebih cocok pakai misalnya V100, V25 atau yang lainnya. Nanti di video ini saya akan aplikasikan, kita sama-sama ya, dengan market lain, dan aplikasinya nanti teman-teman juga tidak harus di rise fall, bisa untuk high low, TAT, DNT ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan share, silahkan untuk tekan like, share, tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya diaktifkan agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari update-update video, baik dari saya atau dari rekan-rekan user Cubit yang berbagi pengalaman tradingnya untuk sama-sama dipelajari sebagai bahan belajar. Baik teman-teman, di sini saya akan cek dulu ya. Saya akan cek dulu di candle ini, saya aktif di candle 1 menit. Nanti saya pakai durasi 1 menit ya. Pakai durasi 1 menit. Stake-nya mungkin saya $1 saja ya. Kemudian sebentar, ini mengganggu nih tampilan kotak ini. Mana ya? Ini nih. Biar enak gitu kan. Saya pindah dulu ke durasi ke time frame 5 menit untuk mengetahui ini candle keberapa gitu kan. Oke, ini adalah candle pertama ya teman-teman ya. Ini masih masuk candle kedua. Ini candle kedua karena sisanya 3 menit 40 detik ya. Ini candle kedua, berarti yang hijau ini adalah candle pertama ya. Oke, ini jam 7 di tempat saya, berarti ini baru restart server ya. Oke, sudah ketemu ya. Di sini candle pertama, ini candle kedua ya. Ya, ini ada garis tebal nih, berarti ini hari, menyatakan perbedaan hari ya. Kalau misalnya nggak ada ini ya teman-teman, gitu caranya. Masuk ke 5 menit ya. Ini rubah lagi, kalau udah gitu rubah lagi. Nah ya, dirubah lagi. Oh sebentar, saya ulangin. Saya masuk ke 5 menit. Di sini sisa 3 menit lagi. Berarti ini candle kedua, betul ya? Candle kedua. Oke, sekarang ini candle ketiga. Ini candle ke-1, bentuknya hammer ya. Ini candle kedua, ini candle ketiga ya. Candle ke 3 ya, ini candle ketiga ya, kita lihat ya. Nah, kalau kemarin kan saya beberapa video memberikan contoh dan dari teman juga itu masih menggunakan analisa satu candle.
Di sini saya akan menggunakan lebih dari satu candle. Untuk lebih dari satu candle juga ini banyak ragamnya, ada yang 2 candle, ada yang 2,5 candle, 4 candle, 5 candle ya. Umumnya saya maksimum sih 10 ya, tapi itu tergantung dari market yang akan digunakan, apakah itu market forex ya, market index, atau bisa juga di polarity tapi menunya lain, misalnya pakai high low, pakai TAT gitu ya, atau pakai DNT. Oke, sekarang di sini candle ini ketiga, ini keempat ya. Ini candle keempat. Ini candle keempat. Kita tunggu ya. Sambil sekalian pemanasan di restart server baru ya. Habis restart server. Nah, ini kelebihan pakai deriv, grafiknya bisa kita lihat ya. Jadi seperti kayak trading all in trade, binary option, IQ option ya, binomo ya. Kalau yang pakai smart trader itu kan kita mesti geser-geser dulu gitu kan, mengaktifkan 2 jendela, atau kita pakai bantuan MT5. Nah, di MT5 kan kadang harga di belakang komanya beda gitu kan, selisih. Kalau untuk pakai durasi tick kadang kita bisa kadang nggak sama gitu kan, kalau kita pakai hitungan ada selisih gitu kan. Ini candle kelima ya. Ini candle kelima teman-teman. Saya pakai polarity 1S. Bentar, saya batuk nih, kita ngomong ngopi dulu. Masih 40, karena 1S ini gerakannya 1 tick 1 detik ya. Kalau nggak pakai S itu 1 tick 2 detik ya. Stick saya siapkan $1. Ingat, setiap kita trading tentukan dulu plan batas risiko ya teman-teman ya. Misalnya saya biasa hanya pakai 4 level ya, 4 level marti. Jadi kalau misalnya OP pertama, OP kedua, ketiga, keempat martinya itu loss semua, artinya total 5 OP stop. Itulah batas maksimum risiko yang siap saya tanggung. Oke, saya OP naik untuk 1 menit ke depan. Saya OP naik. Coba kita ikuti sama-sama teman-teman ya, agar tidak gagal paham ya, sehingga teman-teman tidak bingung dan bisa menangkap inti pesan dari video ini sebagai bahan belajar. Masih 21 detik lagi. Karena kenapa? Nanti penjelasannya kan sambil tergantung kondisi case-nya ya, kasus yang dihadapi. Nanti kalau siap-siap bingung, kok tadi contohnya gini, hasilnya kok sekarang begini, nggak sama dengan teori. Nah, itu kan bahaya ya, nanti salah. Oke. Ini udah win. Saya cerita yang tadi ya. Ini kan tadi candle pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Perhatikan candle pertama dan kelima itu sewarna. Kalau saya sewarna, kalau merah-merah, saya OP-nya naik. Berarti sudah bisa simpulkan. Kalau hijau-hijau, OP-nya turun. Tinggal apakah selalu begitu? Tidak juga ya, tidak juga, tergantung, nanti lihat ya. Oke, ini candle pertama ya. Ini berulang candle pertama ya. Ini kan 1 2 3 4 5. Ini candle pertama lagi. Jadi setiap habis selesai, berarti ini sama dengan 5 candle OP di candle ke-6. Candle ke-6 itu sama dengan candle pertama di 5 menit selanjutnya ya. Ini sekarang di candle kedua. Sekarang masuk candle ketiga. Candle ketiga ya. Kalau loss, nah kalau loss itu saya martinya yang ngikutin OP pertama ya. OP pertama sambil melihat momentum gerakan candle tersebut. Kadang-kadang bisa aja candle pertamanya tadi itu misalnya hanya bisa koreksi saja, turunnya sesaat, mungkin istilahnya
mengecil ke mampat, baru dia mengembang lagi gitu kan. Pokoknya kita trading slow sajalah, santai lah, ngereyeh ya, ngereyeh lah kalau kata orang Sunda ya. Kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kalakon gitu. Seperti itu. Jadi lebih baik teman-teman trading hanya sebentar ya, tapi fokus ya. Apabila sudah dirasa tidak nyaman, saran saya lebih bagus stop sajalah. Apalagi sudah maksimum risk yang kita siapkan tercapai, mendingan stop, lanjut besok saja. Terus untuk target profit menurut saya jangan digeber sekaligus ya. Artinya kalau teman-teman punya target $20 ya, buatlah mau jadi 1-2 sesi atau 3 sesi. Intinya melakukannya teman-teman dalam kondisi yang ternyaman dan tertenang lah, agar full fokus gitu ya. Ini candle keempat. Ini candle keempat ya. Candle keempat. Ini candle keempat masih di volatility 1 detik, 1 second. Ini candle kelima. Candle kelima kita lihat. Candle kelimanya kemana? Oke, candle kelima masih 30 detik lagi. Sabar ya, mau sambil ngerokok, mau sambil ngopi gitu kan. Ada pisang goreng ya, sambil makan pisang goreng gitu kan. Kalau nggak ada ya fokus saja lihat candle lah. Pokoknya nyantai ya, dibuat santai saja. Oke. Candlenya merah ya, di candle kelima warnanya merah. Doji merah ya. Saya OP nya naik. Kita lihat 1 menit ini apakah masih berpihak ke kita. Kalau tidak, siap-siap kompensasi pertamanya dipersiapkan. Jadi kalau kita sudah membuat plan, kita sudah terarah gitu kan. Jadi rambunya itu udah jelas gitu kan. Kalau sampai dilanggar ya risiko ditanggung penumpang lah, itu kan sudah dikasih rambu masih dilanggar, ya sudah gitu kan. Oke, masih 11 detik lagi. Kemana? Ayo. Wah, ternyata dia loss ya teman ya. Dia di bawah ya. Saya akan open posisi for ini kompensasi pertama ya. Kompensasi pertama. Kompensasi pertama. Wes, ternyata dia masih naik ya. Saya pikir tekanannya kuat tadi. Oke, kompensasi kedua. Oh, bukan kompensasi ya, saya nggak dimarti tadi. Aduh, maaf nih. Kalau gitu saya tambahin aja deh. Saya tambahin, berarti ada 2 open posisi ya, untuk menggantikan yang pertama tadi.
tadi kan loss pertama ya, saya marti loss, berarti kan saya udah loss 2 ya. Nah sekarang saya langsung stake-nya dibuat 5 aja ya, 2 kali OP berturut-turut ya. Ini ya, ini yang tadi ternyata saya lupa nggak mengubah stake ya. OP pertama loss ini kan ya, enggak, terus saya marti ini loss lagi, berarti rugi 2. Sekarang saya ganti 4 lah. Nah, sekarang win ya, berarti ini udah apa namanya, yang satu udah seri ya, draw. Nah ini berarti saya tinggal ngambil profitnya di sini, berarti kan di sini 1 saya marti jadi 4 ya. Oke, win ya. Saya stake-nya saya balikan lagi ke $1. Sekarang marketnya pindah, boleh market up pakai 10. Oke, jangan itu deh, misalnya yang lainnya. Wih, mana sih? Pakai 25. Oke, saya pakai 25. Saya pakai 25, lihat dulu di 5 menitnya. Ini 5 menit keberapa? Gitu aja kalau pindah candle juga. Ternyata sisa 1 menit lagi, berarti ini candle keempat ya. Berarti sekarang candle kelima untuk 1 menitnya. Oke. Sekarang ini masuk, ini candle kelima, berarti ini keempat, ketiga, kedua, ke-1. Ke-1-nya adalah hijau. Oh ya, tadi kan beda candle ya antara 1 dan 5. Antara 1 dan 5 beda candle. Jadi gini, saya akan ngikutin C candle pertama OP nya. Kalau misalnya hijau merah, saya OP nya hijau gitu kan. Kalau merah hijau, berarti akan merah ya. Ini candle kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti saya akan OP di candle baru stick 1 ya. Kondisi tadi masih win ya, dibayar $5, jadi sama dengan stick 2, kompensasi 5 ya. Oke, saya OP nya fall. Why fall? Karena green ya, karena green and green di volatility 25. Oke, di volatility 25 akan lebih apa ya, lebih slow gerakannya ya di sini ya, karena 1 tick umurnya 2 detik, jadi lebih slow, lebih slow. 10 detik lagi. Oke, ini candle ke-6 sama dengan candle pertama ya artinya ya. Di V25 win ya. Ini berarti candle kedua. Saya pindah lagi, saya pakai 50 sekarang. 50 kita cek dulu dah biar yakin. Ini harus sama-sama candle kedua ya. Oke, 50 berarti ini bener candle kedua karena 3 menit lebih ya. Saya balikin lagi, berarti ini candle pertama, ini candle kedua ya. Candle pertama merah, perhatikan. Sticknya kembali lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk rekomendasi video oleh YouTube udah dikasih ya. Nanti di atas suka muncul nih ada rekomendasi atau tekan huruf I. Itu teman-teman bisa melihat video-video yang sebelumnya sebagai bahan belajar ya, atau nanti di akhir video juga suka ada dimunculkan ya. Oke, ini candle ketiga ya, candle ketiga. Nah enaknya di sini kan bisa ini ya, kelihatan ya kan, jadi mana yang sedang proses. Misal kayak tadi nih OP pertama, wes ternyata nggak di kompensasi dinaikin, di OP lagi. Kalau di smart trader kan
OP yang sebelumnya tertimpa, kita mesti melihatnya di portofolio ya. Di portofolio baru kelihatan ada beberapa open posisi. Intinya di derivatif ini lebih simpel lah, kalau dalamannya sama lah, gitu-gitu aja. Binari perubahan dari dulu sampai sekarang ya, yang saya alami 4 perubahan ya, emang lebih apa ya, user friendly webnya, tapi ya kalau dalamannya sama-sama aja gitulah, karena marketnya itu aja, hanya bajunya aja yang ganti, dan mungkin lebih simpel, lebih enak lah. Oke. Oh ini kok diam, nah ini biasa nih gangguan nih, wise jaringannya ini koneksi jaringannya ya. Oke, ini ke 1, ke 2, ke 3, masih ke 4 ya. Masih ke 4 ya. Keempat, siap-siap. Ini ada yang kan kayak di apa, di web yang lama ya, di Smart ini kan di sini nih, di pojok kedip hijau kuning. Nah kayak ini kan jadi warna putih, kata ini ditandain ya, bukan ditandain, ini artinya sedang koneksi. Kalau diam gini artinya dia nih network status online ya. Wah ada yang nakut, akun kita ditandain gitu kan, aduh rajin banget, tipu cuman $10 ditandain gitu kan, yang lebih dari itu juga banyak ya. Loss itu jangan menyalahkan, tapi ya introspeksi diri kita masing-masing lah. Saya pun dulu sempat pikir masa iya sih gitu kan, wah ya udahlah gitu kan. Oke, fokus saja pokoknya, yakin ya, percaya diri ya, jangan hiraukan isu-isu yang tidak apa, yang bisa mengganggu fokus kita. Oke, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ini kadal kelima.